Halo, selamat datang di video pembelajaran komponen-komponen dan pilar-pilar pendidikan. Setelah menonton video ini, Anda akan mampu menguasai materi tentang komponen-komponen dan pilar-pilar pendidikan. Selamat belajar! Mari kita mengenal terlebih dahulu apa itu komponen-komponen pendidikan. Menurut Syaifullah, komponen pendidikan merupakan satu kesatuan yang tersusun sebagai suatu sistem pendidikan. Kenapa pendidikan sebagai sistem? Karena dalam pendidikan terdapat komponen-komponen yang saling terkait, yang bertujuan untuk mentransfer informasi kepada peserta didik, yaitu untuk menjadikan perubahan pada unsur 19 kebaikan. Komponen-komponen pendidikan terbagi menjadi 6, yaitu tujuan pendidikan, peserta didik, pendidik, interaksi edukatif antara pendidik dan peserta didik, kurikulum dan manajemen pendidikan, serta lingkungan pendidikan. Komponen yang pertama, yaitu tujuan pendidikan, merupakan tujuan yang ingin dicapai melalui proses pendidikan, mencakup aspek perkembangan intelektual, sosial, emosional, dan moral peserta didik. Sebagai komponen integral, tujuan pendidikan memberikan panduan bagi penyelenggaraan sistem dan lembaga pendidikan, guru, hingga siswa. Jenis-jenis tujuan pendidikan meliputi tujuan umum atau sempurna, tujuan insidental, tujuan sementara, tujuan belum sempurna, dan tujuan perantara. Kedua, peserta didik merupakan anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Jenis-jenis peserta didik meliputi individu yang sedang berkembang, yang membutuhkan bimbingan individual dan perlakuan manusiawi, dan yang memiliki kemampuan untuk mandiri. Ketiga, pendidik merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasaran peserta didik. Pendidik dapat dikategorikan menjadi orang dewasa, orang tua, guru atau pendidik, dan pemimpin kemasyarakatan atau pemimpin keagamaan. Keempat, yaitu interaksi edukatif antara pendidik dan peserta didik, yang mana bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Tindakan yang dilakukan pendidik berdasarkan kewibawaan, tindakan berupa alat pendidikan, dan metode pendidikan. Komponen yang kelima yaitu kurikulum dan manajemen pendidikan. Maksud kurikulum di sini yaitu elemen penting dalam sistem pendidikan, merujuk pada rencana dan struktur pembelajaran, dirancang untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan pengalaman kepada peserta didik. Sedangkan maksud manajemen pendidikan sendiri yaitu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi operasi sistem pendidikan. Bidang yang sangat penting dalam menjaga sistem pendidikan berjalan dengan efisien dan efektif. Komponen yang terakhir yaitu lingkungan pendidikan, mencakup konteks fisik, sosial, dan budaya, di mana proses belajar mengajar berlangsung. Ruang di mana siswa memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang penting untuk perkembangannya sebagai individu yang kompeten. Lingkungan pendidikan menurut Langeveld terbagi menjadi 3, yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Selanjutnya, terdapat pilar-pilar dalam pendidikan. Menurut Alwi Hasan DKK, pilar pendidikan akan berjalan dengan baik sesuai cita dan tujuan bila diusung oleh tiang-tiang penyangga. Tiang-tiang penyangga tersebut sesuai rekomendasi UNESCO, yaitu learning to know, learning to do, learning to be, and learning to live together. Mari kita bahas pilar pertama yaitu learning to know atau belajar untuk mengetahui. Bertujuan agar seseorang mempunyai banyak informasi yang kelak berguna. Dengan substansi, tidak hanya memiliki dan mengingat informasi tersebut, tetapi juga mampu memahami makna di balik materi ajar yang telah diterimanya. Pilar kedua yaitu learning to do atau belajar berbuat. Erat hubungannya dengan belajar mengetahui, sebab pengetahuan mendasari perbuatan. Learning to do diartikan bagaimana pendidikan mengajarkan peserta didik untuk mempraktekkan apa yang sudah dipelajarinya dan mengarahkan pada kemampuan profesional terhadap dunia pekerjaan di masa depan. Ketiga, learning to be atau belajar menjadi diri sendiri. Diartikan sebagai proses pemahaman terhadap kebutuhan dan jati diri, mengarahkan peserta didik menemukan jati dirinya yang utuh, agar pijakannya kuat dalam bertindak, menjadi manusia yang seluruh aspek kepribadiannya berkembang,
secara optimal dan seimbang, baik intelektual, emosi, sosial, fisik, moral maupun religiusitas. Lalu pilar yang terakhir, learning to live together atau belajar hidup bersosial. Diartikan sebagai salah satu cara untuk menguatkan visi pendidikan agar nilai-nilai sosial tetap diajarkan pada diri anak. Tidak hanya bersosial, tapi juga bermanfaat di tengah sosialnya. Dan masyarakat pun juga ikut berpartisipasi aktif agar terwujud masyarakat kuat, bermartabat, serta bermoral. Sampailah kita pada akhir sesi. Itulah tadi bagaimana komponen-komponen dan pilar-pilar pendidikan berperan sebagai sistem dan tiang penyangga sebuah pendidikan. Diharapkan setelah pembelajaran ini, kita dapat menerapkannya dalam kehidupan dan mengubah pendidikan menjadi lebih baik. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran lainnya.